Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sukacita, sehat selalu, damai sejahtera menimpa kalian. Dan jangan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan jangan lupa hindari kerumunan kalau tidak memang kepepet atau tidak. Nah teman-teman, saya mau share sesuatu yang unik nih. Uniknya adalah jeng ya, teori bodoh amat. Hari ini kita belajar tentang teori bodoh amat. Nah, Lestari, padahal kita kan dari SMA kan selalu belajar tentang menghafal, menghitung. Selama kita belajar kan nggak ada teori bodoh amat nih. Nah, teori bodoh amat ini kita terapkan di kehidupan kita supaya ekspektasi sama manusia itu tidak terlalu buat kita sakit hati. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya adalah ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada yang komen, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang membuat kamu down. Cuman saya mau share ke kalian bahwa teori bodoh amat ini perlu supaya kita tetap tahu maju, kita tahu tetap jalan, kita tahu tetap langkah kita seperti apa, supaya kita tuh tidak terlalu terpaku dengan omongan mereka. Tetapi di balik omongan mereka adalah motivasi kita untuk terus berusaha dengan baik. Kita juga berpikir, kita juga bisa mengolahnya dengan baik. Apa perkataan mereka itu enak didengar, atau positif yang dia berikan, atau negatif. Kalau negatif berarti kita harus bersikap bodoh amat supaya ekspektasi, rasa sakit hati, terus takut untuk melakukan sesuatu itu jadi makin kurang seperti itu. Nah, itulah yang selalu yang kita lakukan supaya kita tidak terlalu berpikir omongan-omongan mereka yang selalu membuat kita menjudge. Lo gendut, lo nggak bisa apa-apa, lo nggak cantik, lo nggak bisa ngapa-ngapain, gitu pasti gitu kan. Nah, itulah yang seharusnya kita terapkan dalam hidup ini supaya kita semakin bebas untuk berkarya, kita semakin leluasa untuk melakukan apa yang kita mau, dan juga adalah di kehidupan ini kita tidak bisa menstopkan, kita nggak bisa mengkontrol. Aku nggak mau deh kayak gini, nggak bisa. Tapi kita yang mengkontrolkan adalah ekspektasi kita sama manusia, dan berharap kalau ada orang yang terus stay sama kita, membantu kita, itu pasti sedikit. Tapi yang mau saya share adalah kehidupan ini pasti terus berjalan kayak roda. Kadang kita di bawah, kadang di atas, kadang kita susah, senang, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang kita pengenkan adalah bagaimana hati ini damai, hati ini tenang untuk melakukan semuanya. Dan satu lagi adalah ketika kita melakukan segala sesuatu itu, kita harus memikirkan juga adalah kita nyaman gak sih melakukan itu tanpa mikirkan omongan orang lain. Maka teori bodoh amat itu perlu, dan kita harus perlu memikirkan ini layak nggak sih untuk dikasih tahu, ini layak nggak sih untuk ditonton sama orang, dilihat sama orang. Nah gitu. Nah, teori bodoh amat ini juga perlu ketika memang kita lagi di situasi yang dalam pekerjaan kita. Misalnya kayak saya sekarang puji Tuhan lagi dibentuk di dalam Tuhan. Saya lagi dibentuk dalam menuju ke seorang pelayan. Amin, puji Tuhan. Teori bodoh amat ini perlu ketika saya memang harus di dalam situasi yang harus putuskan. Misalnya ketika ada jemaat yang komplain apa dan kita puji Tuhan, tapi kita perlu melakukan jemaat dengan cara kita sendiri. Kita kasih tahu dengan teori yang kita pelajari, kita kasih tahu Tuhan. Nah, teori bodoh amat ini juga
kesempatan itu saya masih bersyukur sampai sekarang, dimana Tuhan masih memberkati saya dan teman-teman semua, karena masih bisa belajar, kuat, punya pakaian, kita bisa sama teman-teman, kita harus bersyukur dulu kalau nah teman-teman, perlu mendengarkan atau semakin semangat, semakin mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Maksudnya teman-teman harus melakukan seperti apa sih gitu. Jadi terima kasih sudah melihat ini, konten ini yang tidak seberapa saya bilang tadi. Nah jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah karena sekarang masih COVID teman-teman, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap bersyukur, tetap jangan lupa ibadahnya. Kalau yang Kristen jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa, jangan lupa saat teduh juga. Yang teman-teman dari Islam jangan lupa sholat 5 waktunya. Teman-teman yang beragama Buddha, Hindu, Konghucu jangan lupa sama Sang Pencipta supaya kita semakin diberkati Tuhan. Terima kasih, dadah.